Ada di sini bapak-bapak takut sama istrinya? Ada? Muka-muka takut semua sama istrinya. Dengar ini baik-baik, berhenti kau jadi laki-laki kalau takut sama istri. Ngamuk dia Ustaz, kenapa kalau dia ngamuk? Nangis dia Ustaz, enggak apa-apa dia nangis. Dia pecahkan piring Ustaz, kalau dia pecahkan satu lusin. Dia pecahkan semua. Kenapa? Piring gelas boleh dibeli, harga diri sebagai suami tidak boleh didaya istri. Takbir. Yang takbir itulah yang takut sama istri. Dan kalaupun ada yang dimutasi karena dulu tidak mendukung Pak Gubernur, kau dimutasi, resiko bos. Resiko. Kau dulu kepala dinas tapi salah dukung, nonjok jadi staf ahli yang tidak ada stafnya. Maka kau sabar, kan sudah mau juga kepala dinas, kasih lagi gerbong gubernur baru. Tapi kalau dia orang baik, beriman kepada Allah, tidak peduli, maka saudara, jadilah Islam yang rahmatan lil alamin. Itu kepada orang lain. Sekarang kepada keluarga. Oh, banyaknya orang 30 tahun suami istri hanya karena perkara WhatsApp salah masuk dimaki-maki suaminya. Memang kau pembohong. Tidak kusangka. Kata suaminya, apa dek? Apa ini? Apa? Itu WhatsAppmu. WhatsApp yang mana? Itu. Ada lope-lope. Sayangku, jangan salah sangka. Ini salah kirim. Ini. Ibu-ibu semua, kalau sudah dapat kesalahan suaminya, nggak bisa dilupanya. Ini ibu-ibu nih, ahli sejarah sebenarnya Pak. Sekali kita salah, sampai mati diingatnya. Tiba-tiba salah, dia ingat yang 10 tahun yang lalu, padahal sudah tuntas 10 tahun yang lalu. Ibu tahu dah 10 tahun yang lalu 2 periode masih diingat yang itu dulu. Apa dulu sekira sudah tuntas 10 tahun yang lalu. Akhirnya apa dia katakan? Ceraikan saya. Sudah punya anak 3. Berdarah-darah suami membangun rumah tangga, bikin rumah, cicil bertahun-tahun. Dimilikan mobil, dicicil bertahun-tahun. Lalu hanya karena WhatsApp tahla kiri, dia lupa semua kebaikan suaminya. Ingat, dalam Islam tidak kita kenal kemarau setahun hilang oleh hujan sehari. Islam adalah agama pemaaf. Bagaimana kita mau menjadi rahmatan lil alamin bagi orang lain? Bagaimana kita mau memaafkan teman kerja? Bagaimana kita memaafkan tetangga kalau sama pasangan kita aja kita tidak punya rasa pemaaf? Maafkan. Salah suami, maafkan. Kalau tidak mau maafkan, ingat lagi anak-anak kita yang sudah pada mulai gadis. Tidak bisa saya maafkan Ustaz, sakit hatiku, dendam sekali saya Ustaz. Bukan dengan cara mempermalukannya, tapi mintalah pisah dengan baik-baik. Mau masuk surga dengan gampang? Mau? Suruh suami kawin lagi. Ibu, banyak jalan menuju surga Ustaz. Memang banyak tapi macet. Salatullah salamullah ala ta'at Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Poin kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika ke masjid. Sampai di masjid dibuka sendalnya.
Ada sahabat dia lihat sendalnya Nabi. Dalam hati Nabi, oh dia suka sendalku ini, dia senang sendal saya. Selesai sholat, Nabi tanya, kau tahu rumahnya si Fulan? Tahu ya Rasul, yang tadi lihat-lihat sendalnya Nabi. Didatanginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu salamnya orang Islam. Jangan kau singkat-singkat. Jangan seperti mahasiswa di Unhas, saya turun dari mobil dia bilang saja, Assalamualaikum. 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 Kau kira ini SMS? Standar orang Islamin, Assalamualaikum. Semoga keselamatan bagimu. Warahmatullahi, rahmat Allah menyertai. Wabarakatuh, berkah Allah menyertai. Tidak isinya doa. Maka kalau menerima telepon, jawab dan terima salam dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwan. 30 pahala kemuliaan bagimu. Dari dalam bertanya, siapa ya? Muhammad bin Abdullah. Ya Rasulullah, dia buka. Senang betul didatangi Nabi. Ya Rasulullah, ahlan wa sahlan. Selamat datang ya Rasul. Ada apa gerangan? Ini tadi di masjid saya lihat kau lihat-lihat sendal saya. Sepertinya kau senang ya? Ya Rasul. Baik betul sendalnya Rasulullah. Kalau begitu ada kesempatan buat saya berbuat baik. Dikasihnya. Silahkan kau. Dermawan. Saya tadi disampaikan sama Kabak Kesra ketika saya makan. Beliau katakan, bagusnya cincinmu Pak Ustaz. Dalam hati saya, dia mau menjebak saya ini. Bersedekahlah. Ustaz, kenapa rumah tangga saya kok tidak bisa tenang dalam rumah? Kamu pelit. Orang yang pelit tidak ada orang senang. Saya tanya, saudara-saudaraku, senang pejabat yang pelit atau dermawan? Dengar Pak Guru. Senang anggota DPR yang pelit atau dermawan? Masya Allah. Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Semua senang dermawan. Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Dan kok ke rumahnya pelit betul, padahal dia juga pelit. Maka bersedekahlah. Ternyata di sini, alhamdulillah, dermawan semua. Alhamdulillah. Ibu-ibu, halo ibu. Woi, itu yang pakai cincin berlian, kalau ibu meninggal siapa yang pakai cincin berliannya? Siapa? Anak. Istri kedua. Kawin lagi suamimu. Iyalah, pasti kita kawin lagi. Dia dengarlah istri saya Pak Gu, mamanya cek di rumah. Dia dengar di ceramah saya. Dan jadi Ustaz, nanti kalau saya meninggal kamu mau kawin lagi. Saya bilang, kok duduk di sini sayang. Saya perlu. Lalu saya bilang, sayang dengar baik-baik. Jangankan kau meninggal, kau masih hidup saja ini selalu pikiran mau kawin lagi. Bukan karena saya takut sama kamu, cuma saya takut ketinggalan follower. Ayo, ibu-ibu, emas berlian demi Allah, kalau ibu meninggal bukan ahli waris, istri kedua yang punya. Daripada dinikmati istri kedua, mending sedekah. Ayo, sedekahlah. Bapak-bapak yang sudah uzur, yang sudah muka-muka sakaratil maut, sedekahlah. Sedekah. Biasa kita salah menyikapi harta. Investasi. Apa? Ya, investasi. Ustaz, ada tanah di sana Ustaz. Ini Ustaz, 10 tahun yang akan datang 10 kali lipat harganya. Saya bilang, kau yakin masih hidup saya 10 tahun yang akan datang?
Nah, ini otaknya otak dibingkai setan. Investasi Ustaz, 5 tahun yang akan datang di sini, ujung-ujungnya Pekanbaru, tanah sekarang masih 1 juta. 5 tahun yang akan datang 7 juta. Beli sekarang. Kau masih yakin 7 tahun yang akan datang masih hidup? Maka kalau kau mau yakin investasi paling real dan tidak bisa diambil orang lain, bangun kau masjid. Jelas investasinya. Ada duitmu sekarang, nikmati. Ada makan yang ada, nikmati itulah, makan itu. Makan yang enak-enak, nikmati. Selebihnya sedekahkan. Allah tidak melarang kalian pakai yang mahal-mahal. Allah tidak melarang kalian bikin rumah yang mewah-mewah. Yang Allah tidak senang kau bikin rumah yang mewah, tapi kau tidak pernah bikin rumah ibadah. Rumah mewahmu anakmu yang punya. Iya kalau anakmu nanti baik. Kalau tidak baik, rugilah kau. Ada orang tua sudah selayaknya bikin masjid, sudah selayaknya bikin musholla, sudah selayaknya bantu panti asuhan, sudah selayaknya menyekolahkan fakir miskin. Investasi. Sudah sekolahkan anaknya tinggi-tinggi, sudah itu dia kasih nikah, dia lagi yang ngongkosi. Sudah nikah anaknya, dibelikan lagi rumah. Sudah dibelikan rumah, lahir anaknya, cucunya, dia lagi yang sekolahkan cucunya. Dibelikan lagi mobil, cucunya dibelikan lagi mobil. Tidak salah, tapi bapak keliru kalau bapak tidak pernah bikin rumah ibadah. Iya kalau anakmu baik. Nanti anak yang kirimkan saya ketika saya meninggal, jangan harap. Kalau anak yang baik, anak kita baik, tapi takut sama istrinya. Apa? Sedekah bapakmu terus, bapakmu sudah mati, itu anakmu belikan mobil. Terpaksa tidak jadi sedekah buat bapaknya. Yang sudah meninggal. Ada di sini, bapak-bapak takut sama istrinya. Ada? Muka-muka takut semua sama istrinya. Dengar ini baik-baik. Berhenti kau jadi laki-laki kalau takut sama istri. Ngamuk dia Ustaz. Kenapa kalau dia ngamuk? Nangis dia Ustaz. Tidak apa-apa dia nangis. Dia pecahkan piring Ustaz. Kalau dia pecahkan satu lusin. Dia pecahkan semua. Kenapa? Piring gelas boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh dijajah istri. Takbir. Yang takbir itulah yang takut sama istri. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bapak-bapak, kira-kira kalau bapak sudah meninggal masuk kubur, apa masih ada bisa yang bantu kita? Pak Kapolda punya anggota dimutasi jauh sekali, pedalaman Riau, tidak ada sinyal, jalan jelek, menderita di sana. Masih ada pilihan? Masih ada pilihan? Masih Pak Jenderal. Apa pilihan? Pensiun dini, tidak ada urusan. Pegawai kantor gubernur salah pilih kemarin. Dimutasi. Tadinya komandan Satpol PP, polisi setengah. Enggak? Dimutasi. Masih ada pilihan? Masih. Apa pilihan? Tunggu 5 tahun selesai jabatannya. Tidak bisa menunggu, masih ada pilihan. Apa pilihan? Pensiun. Minta pensiun. Selesai. Saya merantau dari Tanah Bugis ke bumi Lancang Kuning sini. Ternyata tidak bisa cari nafkah dengan baik. Menderita saya di sini. Masih ada pilihan? Apa? Pulang kampung. Masih ada pilihan. Dunia menderita kamu, masih ada pilihan. Tapi dengar saudaraku, demi Allah, begitu kau masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh kau keluar lagi. Begitu kau keluar, lari satu kampung kau. Dan pada saat itu tidak ada pilihan. Pilihan yang bisa menolong kita,
sedekahun jariyah. Bersedekah. Gimana saya mau bersedekah, Ustaz? Saya kan orang miskin. Sedekah, saudaraku, tidak selamanya duit. Sedekahnya Pak Gubernur, jangan kau selalu datang bawa proposal, nanti ditangkap KPK beliau. Apa sedekahnya Gubernur? Bikin perda yang mensejahterakan rakyat Provinsi Riau. Itu sedekahnya Pak Gubernur. Apa sedekahnya polisi? Jangan kau minta duit sama Kapolda, berapa gajinya? Apa sedekahnya Kapolda? Tertibkan lalu lintas. Potong kepalanya itu anggota yang nakal, kata Kapolri. Bukan saya, Kapolri. Ayo, sedekahnya polisi bukan dengan dikasihnya duit. Berapa kasihan duitnya gajinya polisi? Apa sedekahnya? Menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Alhamdulillah, kita senang perintah Kapolri sekarang yang berupaya membersihkan tubuh Polri secara intern. Kita doakan mudah-mudahan Polisi Republik Indonesia semakin menjadi polisi yang presisi. Presisi. Kau tahu semua tahu? Ya. Apa sedekahnya anggota dewan? Jangan kau tidur ketika rapat. Nakal kau ya. Pak Gub, pernah dengar ceritanya anggota DPR di akhirat? Wow, masuklah ini yang ada penghafal Quran Pak Gub, masuk surga. Begitu masuk surga dilihat, kenapa banyak anggota dewan ini di surga? Di negara saya ditangkapi gara-gara korupsi. Dia datang protes sama malaikat penjaga surga. Malaikat, kenapa banyak anggota dewan di dalam sini? Di negara saya ditangkap mereka itu korupsi. Dia bilang penjaga surga, tidak usah ribut, ini cuma reses. Bukan anggota DPR yang hadir di tempat ini, bukan. Yang hadir di tempat ini anggota dewan yang baik. Coba di anggota dewan kita kalau mau dipilih, datang keluar masuk masjid pakai serban, pakai gamis, bajunya lengkap. Kala-kala penampilannya ada saat latih. Begitu terpilih, tidak pernah lagi datang masjid. Ada begitu di Riau? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Ada lagi cerita ini Pak Gub. Pak Kapolda, beberapa hari yang lalu saya ceramah di depan Pak Presiden di Kalimantan Selatan. Bapak Presiden yang terhormat, di depan pintu surga, ketika penghuni surga sudah mau masuk, tiba-tiba macet kunci. Macet kunci surga, tidak terbuka. Orang mau masuk macet kunci. Malaikat coba, tidak bisa terbuka. Akhirnya malaikat balik. Ada yang bisa perbaiki kunci? Maju orang pertama, Ajinomoto, orang Jepang. Saya bisa perbaiki, cuma saya minta ongkos 3 juta. Itu apa 3 juta? 2 juta pergantian barang rusak, 1 juta biaya kerja. Oh begitu. Oh berdiri orang kedua, George, Amerika. Saya bisa lebih hebat dari dia, cuma saya minta agak lebih sedikit. Kata malaikat, berapa? 5 juta mas bro. Untuk apa 5 juta? 2 juta biaya riset, penelitian, kita mau tahu apa sebabnya supaya tidak terulang. 2 juta lagi pergantian barang yang rusak, 1 juta saja biaya kerja. Oh begitu. Maju orang ketiga. Saya bisa lebih hebat dari ini, lebih jago saya dari ini 2. Siapa kamu? Broker. Saya minta 15 juta. Kenapa 15 juta? Lebih mahal. Kau apain 15 juta? Dia dekati malaikat, dia bisik malaikat, 5 juta untuk kamu, 5 juta untuk saya, 5 juta kasih orang Jepang kerja, masih ada untungnya.
langsung ditendang masuk neraka. Kok kira ini negara apa? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Kisah ketiga. Dulu sedekah ya. Saya kan miskin Ustaz. Sedekah hari Jumat minimal. Sedekah apa? Kita lihat di masjid, dari toilet ke pintu masjid tidak ada sendal. Sedekahlah sendal jepit. 5. Dicuri orang Ustaz, berarti peluang lagi berbuat baik. Sedekah. Saya miskin Ustaz, belilah itu botol apa? Air gelas. Paling 25.000 satu dos, isinya 40 gelas. Bawa ke masjid seketika Jumat, tulis, silahkan nikmati. Yang minum ternyata penghafal Quran, yang minum ternyata imam, yang minum ternyata mubalik. Selama orang-orang soleh itu beribadah kepada Allah, tetesan air yang ada dalam dagingnya gara-gara kau belikan air, kamu dapat pahala. Sedekah, jangan terlalu pelit. Gimana mau bersedekah? Nah kadang-kadang kita lebih hormat kepada selebriti daripada sama ulama. Kalau ulang tahun kabupaten, undang artis, kasih 4 tiket bisnis kelas. Sampai di bandara, dari bandara ke hotel pakai koridor, tentara polisi mengawal. Kasih hotel bintang 5. Apa dia bawa si selebriti? Adalah alamat palsu. Datanglah dia, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Jogetlah di depannya suaminya, Bu. Enggak juga, dipegangnya kita pahanya, Pak, dikasih dia saja. Pulang kasih uang 100 juta. Sampai di Jakarta dia pakai maksiat duit kita yang 100 juta itu. Begitu cara kita menghormati para seleb yang hanya datang hura-hura. Tapi begitu Bapak mengundang penghafal Quran datang, yasinan di rumah, datang baca yasin, barasanji di rumah, Bapak jemput tidak, dikirimi Grab. Grabnya motor tua, satu sadelnya di belakang, tidak ada stang kakinya, tak gantunglah kaki. Hujan satu mantel kita berdua. Sudah sampai dek sedikit lagi Ustaz, tinggal 2 tikungan. Begitu 1 jam kita barasanji di dalam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu. Begitu mau pulang kasih duit 50.000, dikusuk-kusuk pula. Kata suaminya, masa kau cuma kasih 50.000? Apa dia bilang istrinya? Ya sudahlah, tambahin pisang 2 sisir di situ. Kau ketawa karena kau begitu kelakuanmu. Kasihan ini, bagaimana anak-anak kita mau jadi penghafal Quran? Perlakuan kita kepada hafiz-hafizah tidak hormat. Alhamdulillah Provinsi Riau, kita hormat kepada Pak Gubernur yang mengirim anak-anak Riau untuk hafal Quran di Pulau Jawa. Alhamdulillah. Bagaimana anak-anak kita mau sekolah pesantren, temannya dilihat joget-joget di panggung, nyanyi, pulang bawa motor. Dia pulang baca-baca, berdoa di rumah, pulang bawa pisang. Dia bilang mamanya, enggak usah kau jadi ustaz, coba lihat itu 1 jam dia pergi cuma bawa pisang. Lihatkanlah ulama-ulama kalian, jangan terlalu pelit. Bapak, saudara-saudara sekalian, hikmah yang berikutnya. Nabi bangun sholat tengah malam. Tiba-tiba Aisyah juga bangun. Didapatinya Rasulullah lagi sholat tengah malam. Nah, Aisyah menunggu Nabi. Ternyata masih lama. Akhirnya Aisyah tertidur lagi. Bangun lagi Aisyah, didapatinya Rasulullah masih sholat. Tertidur pula Aisyah. Bangun ketiga kalinya, masih juga sholat. Nabi selesai sholat. Selesai sholat, Nabi didatangi oleh Aisyah. Lalu berkatalah Aisyah, ya Rasulullah, Anda kan tidak punya dosa, Anda kan dijamin masuk surga. Kalau ibadah biasa-biasa saja, jangan terlalu panjang-panjang. Kata Nabi, wahai Humairah istriku, apakah tidak baik kalau saya disebut abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur? Hikmah yang kita bawa pulang, ayo tingkatkan kecintaan beribadah.
Alhamdulillah saya lihat kalian semua rajin dengar dakwah. Tapi semua tidak ada guna ketika tidak ada action ibadah. Pengetahuan belumlah sempurna kalau kita tidak lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah apa yang mendesak kita lakukan? Satu, ketika ada masalah dalam hidupmu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita pasti punya masalah. Nih di depan saya semua muka-muka penuh masalah. Saudara-saudaraku kepala dinas, saudara-saudaraku pegawai ASN di kantor gubernur, kalian mau menjadi pejabat, tidak usah cari muka sama gubernur. Kamu sudah punya muka. Ada juga itu ASN kalau di depannya gubernurnya kan tidak punya harga diri. Ya Pak, siap. Santai mau bos. Biar gubernur senang sama kamu. Kalau istrinya gubernur tidak senang, tidak jalan kamu. Iya pastilah. Apalagi kalau istrinya Pak Gubernur, sudah saya tidak mau lihat itu nak buang. Pokoknya bulan depan saya tidak mau lihat lagi ada ini. Hancur kau, hancurnya. Daripada cari muka sama manusia, mending kau cari muka sama Allah. Ada anggota kepolisian di sini yang hadir, tidak usah cari muka sama jenderal. Jenderal ada pensiunnya, jenderal ada mutasinya. Kalau di depan Kapolda, mana ada anggota yang tidak takut sama Kapolda? Kira-kira kalau Pak Kapolda panggil ajudan, itu ajudan biar lagi tidur langsung lompat. Siap komandan. Coba, sehebat-hebatnya Kapolda pasti takut juga sama istri. Mana ada polisi tidak takut sama istrinya? Tidak ada orang jago depan istri Pak, termasuk dasar latih. Itu polisi, dia bilang polisi teman saya. Sebenarnya kami Ustaz tidak takut sama istri. Cuma istri selalu melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Daripada kalian cari muka sama gubernurmu, cari muka sama kapoldamu, sama danremmu, sama sekdamu, lebih baik kau cari muka kepada Allah. Gimana caranya? Berdoalah kepada Allah. Minta kepada Allah. Kalau Allah yang kabulkan doamu, tidak ada artinya kekuatan manusia. Saudaraku, kau mau sarjana, sudah sarjana mau cari kerja, jangan nyogok. Kau demo kiri kanan, jangan korupsi. Begitu kau sarjana mau jadi pegawai, kau nyogok. Apa hebatnya pegawai negeri? Nyogok kalian 100 juta mau jadi polisi, sampai 300 juta, sampai pensiun kau tidak bisa kembalikan uangmu itu. Mana ada pegawai negeri tidak ada utangnya di koperasi? Tunjukkan saya. Kenapa kau tahu? Saya juga pegawai negeri. Udahlah. Kau sarjana tidak harus jadi pegawai negeri. Kau sarjana tidak harus jadi polisi, tidak harus jadi ASN. Kau jadi pengusaha, kau jadi anggota DPR pun boleh. Adik-adik yang sarjana, kau pulang kampung, masa kau tidak bisa dapat di kabupatenmu 1.500 suara, 1.800 suara, insya Allah kau duduk di DPR. Perbaiki negaramu. Jadi anggota DPR yang jujur. Kalau kau waktu kuliah kau demo pejabat yang korup, begitu kau menduduki jabatan, kau aplikasikan protesmu yang korup itu. Tidak mesti kau jadi pegawai negeri hanya nyogok. Saya mau jadi pegawai, boleh, tapi jangan nyogok. Minta tolong kepada Allah. Allah kabulkan, tidak ada yang bisa hilangkan namamu. Hakul yakin. Saya punya pengalaman, dulu dihilangkan berkas saya. Alhamdulillah, terpilih juga kalau Allah yang mau. Tak ada yang mustahil di sisi Allah. Berdoa kepada Allah. Sudah berdoa, belajar, tidak lulus. Percaya yang kau tempuh itu, yang kau minta itu tidak baik buat kamu. Tamat SMA saya daftar Rakabri, tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Saya protes. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau kau tambah 2 cm saja. Teman saya lulus Pak. Sekarang dia polisi reserse di Polda Sulbar, Sulawesi Barat. Pangkatnya 1 bunga, kompol. Saya lulus jadi ustad, pakai baret putih, dia pakai baret merah.
Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku caramai kau semua. Termasuk Jenderal Bintang 2 malam ini pun caramai. Maka saudaraku yang tamat sarjana, kau ikuti proses penerimaan ASN, tapi jangan kau sogok. Cintai dirimu, cintai negerimu dengan tidak terlibat sogok menyogok. Kalian marah kalau ada pejabat korup, kalian marah kalau ada gubernur korup, kalian marah kalau ada anggota DPR korup, tapi kalian terima sogoknya ketika mau dipilih. Kalau kalian mau membutuhkan pemimpin yang bersih, jangan kau terima uang sogok. Coba kalau kalian mau, tidak ada biaya politik yang mahal, tidak ada beli partai, tidak beli kursi, tidak ada tim sukses, maka semua anak-anak Provinsi Riau yang cerdas bidang pertanian, yang cerdas bidang pertandangan, yang cerdas bidang kesehatan, mereka berlomba-lomba menjadi pejabat-pejabat yang cerdas dan bersih. Maka membersihkan negara kita ini, bermulalah kalian jangan terima uang pilkada. Kalian juga calon pemimpin, jangan kau sogok rakyatmu. Kalau rakyat tidak mau menerima sogok, pejabat yang mau jadi pejabat lagi tidak menyogok, maka terbentuklah sistem pemerintahan yang bersih, yang insya Allah rakyat ikut menikmatinya. Kalau kau minta 300.000, satu kali aja makan coto sop saudara Bugis Makassar habis. Begitu mereka tidak datang lagi melihatmu, kau bilang, kenapa ini anggota DPR tidak pernah lagi datang? Dia bilang apa? Untuk apa saya datang? Saya sudah bayar kau 300.000. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, berdoa. Berdoa. Ibu-ibu ada masalah dalam rumah tangga, berdoa. Adik-adik mau kuliah, mau kerja, berdoa kepada Allah. Dan berdoa tidak harus bahasa Arab. Berdoa. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoa kepadaku pasti saya kabulkan. Itu janji Allah. Maka begitu kalian menghadapi masalah